Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami presentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul modifikasi pati menjadi maltodextrin secara enzimatik menggunakan alfa amilase. Anggota dari kelompok kami ada 3 orang, yaitu ada Intan Sania dengan NIM 18153, Marolodia 20116, dan saya sendiri Vina Amalia dengan NIM 20149. Yang pertama ada abstrak. Gelatin ialah salah satu polimer alami yang terbuat dari degradasi hidrolitik protein pada kolagen. Sebagian besar bahan dasar dari gelatin yaitu dari tulang ataupun kulit mamalia, contohnya seperti sapi ataupun babi. Nah, sehingga dari bahan tersebut terdapat beberapa golongan yang tidak dapat mengonsumsi gelatin tersebut. Sehingga diperlukannya bahan dasar gelatin yang aman dan juga dapat dikonsumsi dari beberapa kalangan. Saat ini berbagai macam riset telah dilakukan untuk mendapatkan alternatif lain dari gelatin. Contoh dari alternatif tersebut seperti polisakarida. Kemudian polisakarida ini digunakan karena dapat membentuk agen pembuih yang stabil. Salah satu contoh polisakarida yang sering ditemukan yaitu pati singkong. Pati singkong ini dapat dikembangkan sebagai agen pembuih dengan memodifikasi sifat pati secara enzimatif seperti maltodextrin menggunakan enzim alfa amilase. Bacillus aeruginosa adalah salah satu mikroba yang dapat menghasilkan enzim alfa amilase dengan termostabilitas yang baik. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses modifikasi pati secara enzimatif dengan bantuan enzim alfa amilase. Kemudian tujuannya lainnya itu berapa lama waktu inkubasi dan konsentrasi enzim alfa amilase untuk menghasilkan maltodextrin yang mendekati sifat gelatin, serta mengetahui pemanfaatan maltodextrin hasil modifikasi pati singkong sebagai gelatin. Metode yang digunakan kali ini yaitu hidrolisis enzimatif. Kemudian kesimpulannya dari review ini yaitu hasil analisis maltodextrin menunjukkan adanya potensi sebagai alternatif gelatin pada pati singkong. Pendahuluan, gelatin merupakan polimer yang terbuat dari degradasi hidrolitik protein pada kolagen. Nah, gelatin ini memiliki banyak manfaat dan telah lama digunakan dalam industri makanan sebagai pembuih, pengental, dan agen pembentuk gel. Juga dapat digunakan untuk pembuatan produk farmasi, misalnya kapsul lunak, kapsul keras, dan mikrosvel. Namun sebagian besar gelatin komersial ini berasal dari tulang dan kulit mamalia, seperti sapi dan babi. Karena sumbernya tersebut, terdapat beberapa orang yang tidak bisa mengonsumsi gelatin, misalnya kaum muslim. Oleh karena itu, diperlukan sumber gelatin lain yang aman dan dapat dikonsumsi oleh beberapa kalangan. Untuk saat ini, berbagai macam riset telah dilakukan untuk mendapatkan alternatif gelatin yang berasal dari non-mamalia, seperti polisakarida. Next. Polisakarida dapat digunakan sebagai alternatif karena dapat membentuk agen pembuih yang stabil. Untuk salah satu polisakarida yang dapat digunakan adalah pati singkong. Pati singkong ini memiliki potensi untuk dijadikan agen pembuih karena memiliki kandungan pati yang sangat tinggi, yaitu sekitar 85%. Kemudian pati singkong ini dapat digunakan sebagai agen pembuih dengan modifikasi sifat pati secara enzimatis menjadi maltodextrin yang dapat digunakan sebagai alternatif gelatin. Hal ini dikarenakan maltodextrin dari hasil modifikasi pati singkong memiliki sifat fungsional yang mendekati gelatin, sehingga maltodextrin dapat digunakan sebagai alternatif gelatin. Kemudian alfa amilase adalah enzim hidrolase yang dapat mengkatalisis hidrolisis ikatan internal alfa 1,4 glikosidik dalam pati untuk menghasilkan produk seperti glukosa dan maltosa. Next. Alfa amilase ini diproduksi oleh beberapa bakteri, jamur, dan spesies mikroba yang dimodifikasi secara genetik. Seperti Bacillus spp merupakan salah satu bakteri yang dapat digunakan. Untuk
Daya kerja alfa amilase ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Untuk suhu, ada dua suhu yang perlu dioptimalkan selama produksi, yaitu suhu untuk pertumbuhan mikroorganisme dan suhu optimum di mana produksi maksimum enzimnya ini terjadi. Untuk suhu optimum pertumbuhan dan produksi alfa amilase ini sekitar 45 derajat Celcius hingga 46, untuk suhu produksinya sekitar 50 derajat Celcius. Namun suhu tersebut ini bisa berbeda tergantung sumbernya, seperti Bacillus subtilis memiliki suhu optimum pertumbuhan sebesar 42 derajat Celcius dan suhu pembentuk amilasenya 37 derajat Celcius. pH juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kerja dari enzim ini, karena enzim ini sangat sensitif terhadap pH, harus dikontrol. Untuk pH optimum dari alfa amilase ini adalah 7, akan tetapi pH tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap sumbernya. Sebagai contoh, Bacillus spp ini memiliki pH optimum 6,5. Kemudian ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pada jurnal ini. Yang pertama yaitu poin penting pertama yaitu rendemen maltodextrin. Konsentrasi enzim merupakan faktor penting untuk mempengaruhi aktivitas enzim. Kecepatan suatu reaksi akan bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim yang berperan sebagai katalis pada reaksi tersebut. Aktivitas enzim berhubungan linear dengan konsentrasi enzim. Beberapa penyimpangan linear juga terjadi karena beberapa faktor, yaitu seperti inhibitor, kemudian habisnya substrat, aktivator, dan inaktivator dalam reaksi tersebut. Amilosa pada pati lebih banyak dipecah oleh enzim alfa amilase dengan semakin bertambahnya lama inkubasi untuk menghasilkan maltodextrin. Enzim alfa amilase juga mendegradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang secara acak dan juga cepat. Selain itu, enzim alfa amilase bekerja pada molekul amilopektin untuk menghasilkan glukosa, maltosa, dan berbagai jenis alfa limit dextrin, salah satunya yaitu oligosakarida. Kemudian yang kedua adalah kadar air. Kadar air akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya konsentrasi enzim dan lama inkubasi. Hal ini dikarenakan komponen maltodextrin yang masih mengandung glukosa, maltosa, oligosakarida, dan dextrin. Peningkatan air yang tinggi menyatakan bahwa banyaknya senyawa glukosa, maltosa, dan laktosa pada maltodextrin tersebut, sehingga senyawa polimer tersebut dapat mengikat air dalam bahan yang menyebabkan air sulit keluar dari sampel tersebut. Air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan komponen bahan yang lain yang mempunyai gugus O seperti karbohidrat. Pembentukan ikatan hidrogen antara air dan karbohidrat tertentu seperti dextrosa, maltosa, dan laktosa dapat menghasilkan senyawa hidrat yang stabil. Pembentukan hidrat antara air dan makromolekul menyebabkan air berubah sifatnya dari air murni, yaitu yang sifatnya tidak dapat membeku dan sulit dihilangkan selama proses pengeringan. Kemudian, yaitu kadar gula reduksi maltodextrin. Kadar gula reduksi mengalami peningkatan dengan semakin meningkatnya konsentrasi enzim alfa amilase dan lama inkubasinya. Hal ini diduga karena semakin meningkat konsentrasi enzim alfa amilase, maka semakin meningkat gula-gula sederhana yang terdapat dalam maltodextrin. Semakin lama inkubasi, maka enzim alfa amilase akan bekerja secara spesifik pada substrat pati untuk menghasilkan gula-gula sederhana. Kemudian poin yang keempat yaitu dextrose ekivalen maltodextrin. Peningkatan konsentrasi enzim akan sejajar dengan peningkatan nilai degree polymerization atau DP yang berhubungan dengan kandungan amilosa yang terdapat pada maltodextrin. DP merupakan jumlah unit monomer yang terikat pada struktur karbohidrat. Enzim alfa amilase akan memecah amilosa dan amilopektin menjadi monomer-monomer yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk malto-oligosakarida. Maltodextrin merupakan salah satu kelompok malto-oligosakarida yang memiliki nilai DP sebesar 10-200.
Semakin tinggi nilai DP, maka semakin banyak juga unit monomer yang terkandung dalam maltodextrin. Unit-unit monomer tersebut merupakan hasil hidrolisis pati oleh enzim alfa amilase dalam bentuk-bentuk gula sederhana. Next. Poin selanjutnya yaitu foaming capacity. Maltodextrin yang dihasilkan dari modifikasi pati singkong dengan enzim alfa amilase akan mengalami kemampuan berbuih yang berbeda dari setiap perlakuan konsentrasi enzim alfa amilase dan lama inkubasi. Peningkatan konsentrasi enzim alfa amilase dan lama inkubasi akan memiliki nilai dextrose ekivalen atau DE yang semakin tinggi. Nilai DE yang semakin tinggi akan mengurangi kemampuan maltodextrin untuk membentuk buih. Rendahnya kapasitas buih disebabkan kurangnya repulsi elektrostatik, kurangnya kelarutan dan interaksi antar protein. Kemudian poin selanjutnya yaitu foaming stability. Maltodextrin yang dihasilkan dari peningkatan konsentrasi enzim alfa amilase dan lama inkubasi akan memiliki nilai DE yang semakin tinggi. Nilai DE yang semakin tinggi akan mengurangi kemampuan maltodextrin untuk membentuk buih yang stabil. Kemampuan agen pembuih yang tidak stabil secara termodinamikal pada cairan murni. Selain itu, stabilitas buih juga dipengaruhi oleh susunan gelembung udara. Manfaat dari maltodextrin yaitu dapat digunakan berbagai golongan seperti terutama untuk umat muslim yang masih ragu untuk memilih gelatin sebagai bahan dalam obat, kemudian ketersediaan polisakarida juga sangat melimpah. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu hasil analisis yang dilakukan pada maltodextrin pati singkong menunjukkan adanya potensi sebagai pengganti dari gelatin. Pengaturan konsentrasi enzim serta beberapa lama waktu hidrolisisnya dari pati singkong akan mendapatkan hasil maltodextrin yang jumlahnya optimal. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.